Saya menyampaikan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 melalui proses bidding, melalui proses seleksi panjang. Dan pada proses akhir ada 3 kandidat negara, yaitu Brasil, Indonesia, dan Peru. Saat itu, semua pihak berjuang, bekerja keras bersama-sama agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan akhirnya bulan Oktober 2019, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Ini merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia karena kita mendapat kepercayaan menyelenggarakan Piala Dunia U20. Menghargai semua pendapat dari para gubernur. Tugas saya sebagai tuan rumah hanyalah menyiapkan venue saja. Kita pastikan tamu-tamu bisa datang ke Solo dalam keadaan nyaman dan aman dan pertandingan berjalan dengan baik. Ya, urusan Israel saya kembalikan lagi ke para pimpinan, ya. Ini kan Pak Ganjar juga sudah menolak terkait. Silakan. Sebagai kader PDI dan juga kepala daerah, Tugas saya hanya menyiapkan venue. Memang pemerintah, ya, dalam hal ini Menteri Olahraga PLT yang sudah melakukan berbagai diskusi mengajukan permintaan untuk penyelenggaraan U20 yang dia di Israel ini, titik komprominya persis sama yang diajukan oleh Pak Utut, ya, yang mewakili PDI waktu itu pertemuan dengan Pak Muhajir. Apakah opsionalnya? Semuanya pengen U20 harus berjalan, ya. Mayoritas supporter itu adalah PDI Perjuangan punya. Nah, tapi akhirnya tidak terselenggara. Jadi sekarang kambing hitamnya, drama Koreanya ini seolah-olah itu Ganjar Pranowo dan Pak Iwayan Koster yang diajukan oleh pemerintah Indonesia, dalam ini melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, yang setelah tentunya dengan BIN, dengan bahkan tim pemerintah ini mengajukan itu, dan itu ditolak. Dan pada saat ditolak itu sudah memang FIFA ini membatalkan untuk penyelenggaraan di Indonesia, ya. Sebagai tuan rumah dan mencari kambing hitamnya siapa, rasa-rasanya juga tidak akan menjadi hukuman bagi partai ataupun sosok yang jelas-jelas dianggap menjadi biang kerok. Kan lupa ujung-ujungnya gitu ya. Betul. Misalnya kita ingat PDIP itu kan misalnya dianggap sebagai partai politik yang berjarak dengan umat Islam, anti ulama dan seterusnya. Ya, antara calon, antara partai melakukan transaksi secara politik dengan pemilih. Sekarang menuju 2024 ini kurang lebih setahun. Bulan depan itu isunya sudah berubah. Ya. 3 bulan depan isunya sudah berubah. Pasti isu tentang 340 triliun transaksi mencurigakan itu jauh lebih mengemuka, lebih booming. Apalagi misalnya DPR misalnya nanti membentuk pansus. Saya kira isu sepak bola ini akan kemudian hilang di telan. Jadi kita akan uji apakah Ganjar Pranowo berbohong terkait hal ini atau betul-betul dia memang tidak tahu. Ketua Bapilu PDIP Bambang Wirianto atau Bambang Pacul bicara munculnya rumah Ganjar yang dibentuk oleh 18 relawan Ganjar. Pacul heran pembentukan rumah Ganjar itu tidak melalui izin Ketua Umum PDIP. Ya, padahal PDIP hari ini sebagai partai yang berkuasa, partai yang thresholdnya terbesar, bahkan bisa mengusung calon sendiri tanpa koalisi dengan partai lain. Tapi rupanya ya panik juga ya melihat pergerakan sana sini. Wah, lihat relawan Anies semakin gebiar, semakin hampir 100 relawan. Ini kalau Ganjar ada 18 ya, kalau Pak Anies dideteksi itu hampir 100 simpul relawan, luar biasa. Artinya ini ada keberminatan dari rakyat untuk turut serta memperbaiki negeri ini dengan cara memilih pemimpin yang jauh lebih baik dibandingkan yang ada hari ini, gitu ya. Waktu urusan Israel, langsung
wah dibully, bla bla bla. Karena kalian tidak memberi pembelajaran kepada rakyat Indonesia. Kenapa sih kok Israel itu kita? Untuk main bolanya setuju banget, tetapi ada loh yang lebih harus dipikirkan. Itu konstitusi kita. Nah ini pasti kalau nggak dimasukin, coba ayo Demona, ntar nggak mau lagi saya ngomong sakit banyak. Oke, kalau ada relawan-relawan yang membuat ini itu ya itu haknya relawan. Tetapi relawan ini yang mestinya tahu bahwa itu Ganjar kader PDI Perjuangan. Kenapa kok nggak minta izin ketum? Mungkin sudah mengajukan untuk bertemu, tapi kan sulit barangkali untuk ketemu Bu Mega ya. Gibran dukung gerakan tak pilih politisi yang gagalkan Piala Dunia U20. Sinyal tak dukung Ganjar Pranowo. Dikutip dari suarasurakarta.id, muncul gerakan tak memberikan dukungan kepada partai maupun politisi yang menggagalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Gerakan yang muncul di media sosial medsos Twitter itu turut mendapat dukungan dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Awalnya, akun Twitter _Jaswai memberikan unggahan foto dengan menyebut, "Catat dan ingat baik-baik, jangan berikan suara kita di pemilu 2024 pada politisi dan partai yang menggagalkan Indonesia tuan rumah." Gerakan itu disinyalir mengarah kedua sosok Ganjar dan Iwayan Koster yang sebelumnya getol menolak keberadaan timnas Israel hingga status Indonesia sebagai tuan rumah akhirnya dicabut FIFA. Gibran pun memberikan komentar dan seperti mendukung gerakan tersebut. "Saya dukung loh bang," tulis Gibran di Twitter yang dikutip pada Sabtu 29 April 2023. Sontak saja tanggapan itu dinilai sebagai sinyal jika putra sulung Presiden Jokowi itu tak mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres mendatang. Melihat unggahan itu, publik pun memberikan beragam komentar. Komen gara-gara bola ngambek, ingat ya ada yang lebih besar dari sekedar sepak bola, yaitu masa depan bangsa ini 5 tahun ke depan. Toh memang belum pantas kita jadi tuan rumah Pildun. Supporter saja masih suka ribut, tulis netizen. Aku canjane isi mangkel karo GP gara-gara statementnya yang bikin Indonesia gagal jadi tuan rumah. Tapi pemene capres lainnya yo podo wae, tulis netizen. Saya pribadi gak milih warna merona itu bukan karena Piala Dunia, tapi karena menurut saya mereka pusatnya kebusukan Indonesia. Bilangnya wong cilik, tapi tidak menunjukkan kepedulian pada wong cilik. Saya gak akan milih warna merah, putih, kuning, biru, tulis netizen.